Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyaksikan program ini, kita biasanya berpindah dalam pembelajaran kita di antara kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan episode sebelumnya kita mempelajari kitab Yehezkiel yang merupakan salah satu nabi besar yang ada di dalam Perjanjian Lama. Hari ini kita akan mempelajari kitab baru di dalam Perjanjian Baru, dan secara khusus dalam surat Titus, salah satu surat pastoral dalam Perjanjian Baru. Tetapi jika Anda ingin menyaksikan episode sebelumnya tentang buku-buku yang sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami di internet semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dokter. Selamat datang, saudara. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Esam. Selamat datang, saudara. Sebuah kehormatan. Terima kasih, saya merasa senang bisa bersama Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dr. Esam, setiap kali kita mempelajari kitab apapun dalam Alkitab, dan khususnya di awal kitab, biasanya kita perlu mendapatkan gambaran umum tentang kitab itu. Siapa yang menulis kitab itu, kapan ditulis, kepada siapa hal itu ditujukan, dan apa garis besarnya. Kita akan mempelajari surat Titus, siapa yang menulisnya, kapan itu ditulis, kepada siapa surat itu ditulis. Silakan. Sudah jelas dari ayat pertama surat itu penulisnya adalah Rasul Paulus. Dia menulisnya kira-kira antara pemenjaraannya yang pertama dan kedua antara tahun 64 sampai 65 Masehi dalam kisaran ini mengenai keadaan penulisan surat. Dari konteksnya kita memahami bahwa Rasul mengunjungi Kreta dan Titus bersamanya ketika dia mengunjungi Kreta. Benar. Dan kunjungannya ke Kreta tidak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita tidak membaca perjalanan Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa dia mengunjungi Kreta. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa tidak semua yang dilakukan Rasul itu tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Namun kitab Kisah Para Rasul hanya mencatat jalur utama perjalanan Rasul Paulus dan awal pelayanan Rasul Paulus. Dan ini adalah prinsip umum, Dr. Esam. Bahkan dalam tindakan Kristus dan mujizat-mujizatnya, tidak semua yang dia katakan selesai dicatat dalam Injil. Itu. Benar. Namun mereka mencatat hal yang penting dan bermanfaat bagi kita. Jelas sekali bahwa kunjungan ini tidak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Apalagi dia tidak tinggal lama di Kreta. Tampaknya ketika dia meninggalkan Kreta, orang-orang percaya berada pada awalnya. Dan orang-orang di sana punya karakter khusus dan keadaan khusus dan terjadi serangan terhadap Injil. Karenanya gereja tidak terorganisir dengan baik. Gereja lokal di sana tidak ditata dengan benar. Maka kemudian ketika dia meninggalkan Titus di Kreta, dia mengirimnya surat ini untuk memberitahukan mengapa dia meninggalkannya di sana. Tujuan dari surat ini adalah untuk memberitahu Titus mengapa dia telah meninggalkannya di Kreta. Benar. Misi yang dilakukan oleh Titus di gereja-gereja yang ada di daerah ini. Dan itulah tujuannya. Itulah tujuan dari surat ini. Mohon jelaskan lebih banyak tentang Titus. Kepada surat itu ditujukan, kapan dia mengenal Tuhan, apa latar belakangnya dan apa hubungannya dengan Paulus. Hal ini juga jelas terlihat dalam konteks ketika Paulus berkata tentang dia, anakku yang sah. Bahwa Titus dipercaya melalui Rasul Paulus. Baik. Kita memahami dari surat Galatia pasal 2 bahwa Titus adalah orang Yunani, ia bukanlah seorang Yahudi. Dan omong-omong, nama Titus tidak ada disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul sama sekali. Oke. Namun meski begitu, namanya disebutkan sekitar 12 kali dalam surat Rasul Paulus. 8 kali antaranya dalam surat kedua kepada jemaat Korintus dan 1 kali di sini. Dan saya pikir 1 kali dalam surat
Timotius yang kedua, Benar. pasal 4. Dan 2 kali dalam surat kepada jemaat Galilea. Jelas sekali mengipun demikian seorang pemuda Yunani dan bukan orang tua, dia adalah karakter yang sangat terhormat dan dia memiliki integritas Oke. yang sangat menakjubkan. Sehingga Rasul selalu bergantung kepadanya, misalnya ketika Rasul pergi ke Yerusalem. Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus pergi ke Yerusalem bersama Barnabas. Karena masalah doktrinal. Iya, Dia membawa pemuda ini bersamanya. iya, Masalahnya adalah haruskah orang bukan Yahudi yang membawa beban hukum yang diwajibkan dari orang Yahudi seperti benar. hukum seremonial? Apakah orang-orang bukan Yahudi yang percaya harus merasa terganggu dengan hal-hal seperti ini? Dan seolah yang membawa serta teladan terhormat orang beriman. Benar. Seorang beriman bukan Yahudi yang mempercayai melalui Paulus. Dan dia adalah seorang pemuda yang tidak disunat. Apakah orang non-Yahudi perlu disunat? Dan tentu saja kita membaca di Galatia 2 hal itu. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak Benar. dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Dia tidak menyunat Titus untuk membuktikan kepada orang bukan Yahudi bahwa pada akhirnya umat Kristiani tidak perlu tunduk kepada adat istiadat Yahudi. Jadi jelas bahwa Rasul Paulus membawa dia secara terhormat. Benar, benar. Hal yang kedua, ada gereja yang punya banyak masalah, yaitu gereja Korintus. Dan agar dia dapat mengirimkan seseorang pada mereka, dia harus mengirimkan orang yang terhormat. Oke. Siapa yang menyampaikan surat pertama kepada jemaat Korintus? Titus adalah orangnya. Dia adalah pria dengan melakukannya. misi yang sulit. Dan misi ini sangat sulit Iya. dan sangat penting. Jadi sebenarnya Titus adalah orang yang menjalankan misi sulit. Jadi dia mengambil surat itu dan di dalam surat ini ada kata-kata yang sangat keras. Surat pertama kepada jemaat di Korintus. Dan menyampaikannya kepada orang-orang beriman di sana. Dan Rasul berbicara tentang dia dalam suratnya yang kedua dan dikatakan bahwa semangatnya tidak tenang karena dia tidak dapat menemukan Titus. Ia berkata pada pasal kedua bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Namun semangatnya tidak pernah tenang sampai Titus datang dan menyampaikan kabar menakjubkan itu kepadanya. Tentang bagaimana orang percaya di Korintus menanggapi surat Rasul Paulus yang pertama, betapa mereka menangis. Betapa mereka rindu, betapa semangat mereka telah berkobar. Dan bagaimana mereka menyikapi pencarian Rasul tersebut. Jadi ketika Titus menyampaikan berita ini, semangat Rasul bangkit kembali dan beristirahat setelah dia melihat Titus. Tapi ada misi lain. Dia mengatakan dalam pasal 8 dari surat kedua kepada jemaat Korintus, bahwa Titus sendiri yang menyarankan untuk pergi ke Korintus sekali lagi untuk pengumpulannya. Meskipun untuk masalah keuangan dia sedang mengalami dan menjalani misi yang sulit. Dengan orang-orang percaya di Korintus sebelumnya. Benar. Posisi keempat di sini tetap tinggal. Ada banyak masalah, orang Kreta bukanlah orang yang mudah. Dan terjadilah permusuhan antara mereka, setan sangat tergerak melawan mereka. Siapa yang cocok untuk misi seperti itu? Siapa Titus. yang bisa menghadapi misi seperti itu? Dia meninggalkan Titus di Kreta karena hal ini dan dia memberinya petunjuk. Sudah jelas bahwa Titus adalah orang yang sangat terhormat dan mampu melakukan misi sulit seperti itu di Korintus maupun di Kreta. Jelas sekali ada perbedaan antara Titus dan Timotius dalam hal fisik dan kesehatan mereka secara umum. Benar. Paulus selalu bergantung pada Titus dalam misi yang sulit. Seperti yang telah Anda katakan, dia Ya. adalah anakku yang sah menurut iman kita bersama. Anda telah menunjuk pada kejadian itu dalam kitab Kisah Para Rasul khususnya pasal 15, Ya. saat dia membawa bersamanya Titus dan Barnabas lalu pergi ke saudara-saudara yang memiliki reputasi di gereja Yerusalem Ya. untuk membuktikan bahwa cara kerja hukum tidak membutuhkan manusia berhubungan dengan Tuhan, tetapi berdasarkan cara kerja Kristus. Maka selanjutnya Paulus menolak Titus untuk disunat. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa demikian? Paulus mengizinkan Timotius disunat di lain kesempatan. Jadi dalam soal sunat adalah Timotius dan seorang lagi yang tidak disunat adalah Titus. Kapan kita bisa mengatakan ini benar dan ini salah? Mengenai prinsipnya seorang disunat dan yang lainnya tidak. Apa maksudnya? Artinya hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Bukankah begitu? Benar, Apakah orang bersunat lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak bersunat? sama sekali tidak. Apakah dia lebih spiritual? Tidak. Meski Titus tidak disunat, namun yang jelas dia adalah orang terkuat untuk tunjuk untuk melakukan misi yang sulit ini. Dan seperti Anda katakan ada perbedaan antara keduanya. Pertama, Ibu Timotius adalah seorang Yahudi. Oleh karena itu, orang Yahudi tunduk kepada adat istiadat Yahudi. Dan dia akan bertemu orang-orang di Yerusalem. Jadi karena alasan itu Rasul tidak ingin dia mengganggu Injil. Tidak ingin mengganggu Injil. Tidak ingin mengganggu Injil. Karena surat ini tidak akan berpengaruh apa-apa jika melakukan hal itu akan memudahkan orang mendengarnya, tidak ada masalah. Itu bukan aturan untuk semua orang karena dia tidak melakukan hal itu kepada Titus.
Benar. Dia melakukannya demi kebenaran Injil seperti yang dia katakan, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi semua Ya. orang aku telah menjadi segala-galanya. Namun mereka, para rasul yang lain, tidak memaksa dia untuk menyunat Timotius. Tidak, Dia melakukan Mereka tidak itu atas memaksanya. kemauannya sendiri untuk memenangkan mereka. tepat. Itulah yang terjadi. Namun hal itu tidak terjadi pada kejadian Titus. Keduanya percaya melalui Rasul Paulus dan itu terlihat jelas dari pembicaraannya ketika ia berkata, anakku yang sah, dan hal ini dikatakan pada Timotius dalam 1 Timotius dan hal yang dikatakan pada Titus karena masing-masing dari mereka adalah anak rohani Rasul Paulus. Hal kedua, apakah keduanya diangkat untuk menjalankan misi khusus dan keduanya dianggap sebagai wakil atau delegasi atau wakil rasul. Dia mendelegasikan mereka untuk melakukan misi khusus. Dia memberikan pada mereka otoritas apostolik karena rasul mempunyai otoritas. Dia memberi mereka wewenang kerasulan untuk melakukan misi tertentu di tempat-tempat tertentu di mana dia meninggalkan mereka. Dia menulis 2 surat kepada Timotius dan menulis surat kepada Titus. Dan ketiga surat ini disebut surat pastoral. Benar. Dan dalam surat ini hati sang rasul, hati pastoralnya berkobar-kobar terhadap gereja-gereja lokal. Tema utama mereka adalah pengorganisasian gereja-gereja lokal, misi gembala, dan bagaimana gereja-gereja lokal dapat ditertibkan. Dia menulis 2 surat kepada Timotius dan 1 surat kepada Titus, dan jelas sekali bahwa surat itu tujukan kepada Titus lebih mementingkan aspek praktis daripada surat Timotius yang bersifat doktrinal. Jadi jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah yang dijembat dari Allah yang hidup, Yang penopang dan dasar yang kebenaran. penopang dan dasar kebenaran, penopang dan dasar kebenaran. Jadi sudah jelas bahwa di surat pertama Timotius, Paulus berbicara tentang kerangka doktrinal secara umum, sedangkan aspek praktis mengenai pengorganisasian rumah Tuhan telah disebutkan lebih lanjut dalam surat Titus. Anda telah katakan bahwa surat 1-2 Timotius dan surat Titus disebut surat pastoral. Apakah itu artinya surat-surat tersebut ditujukan pada pendeta? Atau apakah mereka memiliki karakter pastoral? Atau apakah tujuan mereka adalah penggembalaan? Atau apakah maksud dari istilah-istilah ini? Alkitab tidak memberitahu kita bahwa pembaca surat-surat ini adalah para pendeta, tapi manusia diangkat untuk melakukan tugas-tugas khusus atas nama rasul dan memiliki otoritas kerasulan. Jadi ternyata tidak hanya pendeta, tapi mereka punya otoritas apostolik. Mereka adalah wakil atau delegasi rasul. Tentunya mereka memiliki punya hati pastoral. dalam semua hal yang mereka lakukan. Tentu saja mereka punya hati pastoral. Kalau tidak, maka mereka tidak akan berbicara tentang bagaimana caranya menjadi gembala. Alasan kedua disebut surat pastoral adalah bahwa surat-surat ini berbicara tentang siapa pendeta itu, ciri-ciri orang yang melaksanakan pekerjaan pastoral di antara umat Allah baik dalam 1 Timotius atau dalam Titus. Apa kualifikasi dari orang ini? Dan hal yang ketiga adalah bahwa ayat tersebut mengungkapkan inti pastoral dari Rasul Paulus sendiri. Benar. Hati yang peduli terhadap kawanan domba Tuhan dan tidak ingin meninggalkan mereka. Untuk terpecah karena misi pendeta adalah memberikan makan kawanan domba dan untuk mencegah musuh untuk melahap mereka. Benar, melindungi kawanan domba. Kawanan domba, dan ini adalah tema yang jelas dalam kata-kata kedua. Surat-surat yang dikirimkan kepada Timotius dan Titus. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Surat Titus mendorong kehidupan yang saleh dan benar. Hal ini juga ditandai dengan penekanan yang kuat pada pihak berwenang yang dipercayakan kepada Paulus sebagai Rasul Tuhan dan kepada Titus sebagai seorang perwakilan dari Rasul Paulus. Penekanan dalam kata otoritas ini dikarenakan kondisi yang terjadi di Kreta dihasilkan dari atribut orang Kreta yang menjadi ciri mereka yang Paulus tunjukkan di pasal pertama dari surat ini. Sangat disayangkan bahwa banyak permasalahan yang ada yang dialami orang Kreta bukan semata-mata berasal dari alam orang Kreta secara khusus, namun sumbernya adalah sifat manusia yang berdosa, yang ada dan meresap ke dalam diri kita semua sampai saat ini. Demikian juga zaman dulu. Saudara ayat, jelas sekali ada kemiripan yang besar antara surat Titus dan surat pertama kepada Timotius saat mereka berdua berbicara tentang para uskup dan berbicara tentang kelompok orang yang percaya tertentu. Lalu apa pentingnya mengulangi pembicaraan hal tersebut? Jelas sekali ada persamaan. Apakah itu pengulangan? Ataukah Roh Kudus mempunyai tujuan menulis surat yang memuat gagasan yang sama dengan surat pertama kepada Timotius? Tentu Roh Kudus mempunyai tujuan, dan tujuan ini tampak dalam perbedaan-perbedaan. Kadar orang percaya di Efesus yang kepadanya Timotius diutus benar-benar berbeda dengan keadaan orang-orang percaya di Kreta. Permasalahan yang terjadi di Kreta sangatlah parah, akibatnya kita menemukan bahwa surat kepada Titus
mengatasi masalah-masalah yang tidak disebutkan sama sekali dalam surat pertama kepada Timotius. Yang dikirim ke Efesus. Dikirim ke gereja Ya, Efesus. tepatnya ke gereja Efesus. Jadi di Kreta ada masalah tertentu, hal kedua di Kreta ada masyarakat tertentu. Iya. Mereka sangat berbeda dengan penduduk Efesus. Mereka berada dalam oposisi, brutal, tidak patuh, dan seterusnya seperti yang kita lihat nanti dalam rincian suratnya. Oleh karena itu hal ini tidak ada di Efesus. Perbedaan keduanya terlihat jelas dari perbedaan bahasa surat itu sendiri. Surat Timotius lebih komprehensif. Ini berbicara mengenai para janda. Ini bicara tentang diaken. Ini bicara tentang banyak kelompok orang yang tidak disebutkan di sini dalam surat Titus. Jadi lebih komprehensif dari aspek doktrinalnya. Namun dari aspek praktisnya, di sana, apakah tugas khusus yang diberikan kepada Timotius berbeda dengan tugas yang diberikan kepada Titus karena perbedaan permasalahan yang ada di sana dan di sini. Iya. Baik, terima kasih. Dr. Esam, apakah ada garis besar tertentu dari surat ini yang dapat membantu kita memahami pasal-pasalnya? Saya pikir membagi surat ini tidak akan sulit. 3 ayat pertama adalah pendahuluan di mana Paulus memberitahu pembaca siapa penulis surat ini dan otoritas kerasulannya dan landasan di mana dia bergantung. Yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, pasal 1, 4 ayat pertama. Maaf, 3 ayat pertama. Di ayat keempat yang beritahu kepada kita siapa dia menulis surat itu. Kepada Titus dari ayat 5 sampai ayat 8. Berbicara mengenai tugas yang diberikan kepada Titus yaitu 2 hal yang sangat spesifik. Untuk menertibkan yang bisa ditertibkan dan pengangkatan penatua-penatua di setiap kota. Dan setelah itu Paulus menyebutkan ciri-ciri penatua. Apakah ciri-ciri tersebut seharusnya ada pada orang yang lebih tua? Adakah yang bisa menjadi penatua? Apa saja persyaratan itu? Harus berada pada penatua atau gembala gereja lokal? Dari ayat 8 sampai ayat 12 menurut saya, atau ke ayat 13, Paulus berbicara tentang permasalahan yang terjadi pada bidang ini. Jenis orang di sana, jenis lawannya, dan bagaimana perlawanan di sana itu sangatlah ganas. Bagian terakhir dari pasal yang pertama berbicara tentang daya tarik tertentu. Seruan tertentu bagi umat beriman yang ada di Kreta. Benar. Semua pasal 2 berbicara tentang karakteristik yang seharusnya dimiliki orang-orang dari berbagai usia. Benar. Ciri-ciri pria lanjut usia, wanita lanjut usia, laki-laki yang lebih muda dan Kelompok perempuan umur yang lebih muda. berbeda. Kelompok umur yang berbeda. Setelah mereka menerima rahmat Tuhan yang bawa keselamatan dan mengajarkan kita kesalehan agar kesalehan muncul dari rumah. Benar. Pasal ketiga dan terakhir menunjukkan kesalehan dalam berhubungan dengan sama dimulai dengan ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Kemudian dia mulai berbicara tentang keselamatan dari anugerah Tuhan. Pekerjaan Tuhan dalam diri kita memaksa kita untuk berurusan dengan kesalehan, dengan orang lain dan tunduk kepada penguasa. Kemudian bagian terakhir dari ayat 12 sampai akhir pasal, akhir surat yang berisi beberapa nasihat dan petunjuk dari Rasul kepada Titus. Jadi jika kita ingin membuat garis besar pada pasal-pasal ini untuk memudahkan pemirsa terkasih untuk mengikuti kita dapat mengatakan bahwa pasal pertama seperti yang telah Anda katakan berbicara tentang penerapan masalah menjadi urutan yang benar. Hal-hal yang Ya. berhubungan dengan gereja Tuhan. Tetapi pasal kedua berbicara tentang doktrin yang sehat dan pasal ketiga membahas tentang perilaku yang benar. Pasal 1 tatanan yang benar gereja Tuhan, pasal 2 doktrin yang sehat, pasal 3 perilaku yang benar. Dan tentu saja Rasul Paulus dalam pasal 2 membahas tentang Ya. kelompok umur yang berbeda dalam khotbahnya. Dr. Esam, saya ingin lanjutkan ke pasal 1, namun karena keterbatasan waktu kita akan mempelajari ayatnya yang pertama pada pasal 1 hanya sebagai perkenalan saja dan kita akan lanjutkan pada episode yang berikutnya. Katanya di ayat 1 pasal yang pertama, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ia mulai memperkenalkan dirinya dengan berkata dialah Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Apa yang Anda lihat dalam hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus? Oh, kebenarannya ada dalam pembukaan ini. Paulus, Rasul yang agung yang mempunyai wewenang kerasulan dan siapa yang akan memberikan wewenang itu kepada orang lain. Memulai suratnya dengan menceritakan bahwa sebelum menjadi Rasul dan punya wewenang ini dia adalah seorang hamba. Baik, Tunduk pada Tuhannya dan ini adalah bahasa Rasul sejak dia bertemu Tuhan dalam kisah para Rasul 9. Apa yang harus kau perbuat? Seolah ia berkata, akulah sang hamba dan kau adalah Tuhan. Apa yang harus kau perbuat? Dan ini bukan pertama kali sang Rasul menampilkan dirinya sebagai seorang hamba, tapi ini pertama kalinya dia berbicara tentang dirinya sebagai hamba Tuhan. Seperti 2 kali sebelumnya dia bicara tentang dirinya sebagai hamba Yesus Kristus di dalam surat Roma dari Paulus dan Timotius sama hamba Kristus Yesus dan dalam surat kepada jemaat di Filipi.
Dan seperti yang dikatakan kepada seorang sebelumnya, surat Roma adalah surat doktrinal. Dan surat kepada jemaat di Filipi adalah surat praktis. Dan surat kepada Titus adalah surat pastoral. Dan dia adalah hamba dalam semua surat ini. Dalam semua jenis surat maupun sifat doktrinal, pastoral, atau bersifat praktis. Jadi dia menampilkan dirinya sebagai seorang hamba pada awalnya sebelum berbicara tentang dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Benar. Tahukah Anda bahwa kata hamba dalam kitab suci mempunyai arti yang banyak. Misalnya pelayan mungkin berarti seorang karyawan Ya, atau seorang mengirim misi. Namun hamba di sini maksudnya adalah budak yang telah dibeli. ya. Seorang hamba atau budak yang melekat pada tuannya, ia akan terus mengabdi pada tuannya selamanya. Dan tuannya tidak akan berpisah dengannya dan dia tidak akan pernah berpisah dengan tuannya. Dan dia telah memilih Selamanya. perbudakan ini. Ya, dan dia melayani selamanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Benar. Dan dia melayani tuannya selamanya. Jadi dia memilih menjadi seorang hamba dari Allah yang luar biasa ini. Jadi tidak semua yang disebut hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang sejati. Tidak semua orang disebut hamba Tuhan adalah hamba Tuhan. Di sini yang hamba sejati. Tuhan itu merupakan seseorang yang memilih dengan sukarela menjadi hamba Tuhan karena cintanya kepada Tuhan dan penerimaannya untuk melakukan misi ini, meskipun sulit di mata orang. Itu sebabnya dia mengatakannya sebelum mengatakan seorang Rasul Yesus Kristus. Benar. Apa yang kita lihat dalam Rasul Yesus Kristus? Rasul akan memberikan instruksi di sisa suratnya dan instruksi ini harus mempunyai otoritas. Dan dia tidak bisa memberikan instruksi dengan otoritas kecuali dia memiliki wewenang itu. Dia telah mengambil otoritas itu, Rasul Yesus Kristus, seseorang yang telah mengambil otoritas dari Yesus Kristus. Dan ia berkata dalam surat Galatia, tetap pengajaran yang ia telah ajarkan, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi dia mengambil wewenang dan kerasulan ini dari Tuhan Yesus Kristus. Maka selanjutnya saat dia hendak memberikan instruksi kepada Titus, dan instruksi ini harus mempunyai wewenang. Dan wewenang apa Titus? Untuk melantik para penatua. Benar. Jadi pastilah orang yang berinya wewenang itu harus memiliki wewenang. Maka ia menamakan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Untuk membuktikan bahwa dia berhak untuk memberikan wewenang tersebut kepada wakil atau delegasi untuk melaksanakan tugasnya. Dan inilah otoritas kerasulan yang eksklusif bagi Paulus. Yang dibangun dari dasar para Paulus dan para nabi Iya. dan dari otoritas kerasulan yang eksklusif bagi Paulus. Itu benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ada bagian dalam ayat pertama yang berkata untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Saya membutuhkan penjelasan untuk frase iman orang-orang pilihan Allah. Dr. Esam, kita membaca dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Apa arti dari iman orang-orang pilihan Allah? Saya akan mundur sedikit. Apakah Rasul itu adalah hamba Allah ketika ia masih menjadi orang Yahudi? Ia dulunya hamba Allah. Dulunya hamba Apakah Allah. begitu? Benar. Sampai kepada hari ini tetap hidup dengan hati nurani yang murni Benar. di hadapan Allah. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan untuk hukum Tuhan. Dia adalah seorang hamba yang melayani Tuhan menurut hukum. Dan yang dia pedulikan hanyalah membela hukum. Itulah sebabnya agama Kristen muncul dan dia mencoba untuk memajukan gereja Tuhan dan Benar. dia membunuh orang-orang Kristen. Dalam surat ini beritahu mereka bahwa tujuan hidupnya telah berubah meskipun ia mungkin menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi. Di sini dia katakan bahwa dia menjadi hamba Tuhan untuk tujuan lain. Menurut aturan lain, apa aturan prinsip ini? Iman orang-orang pilihan Allah. Dan itulah yang jelas ajaran perjanjian baru. Prinsip iman, dia adalah seorang hamba. Untuk apa? Demi iman umat pilihan Tuhan. Misinya, untuk mengungkapkan Tuhan itu punya prinsip atau cara keselamatan. Berbeda dari legalisme, prinsip ini adalah iman. Benar. Dan inilah yang membedakan umat pilihan Tuhan. Iman Kristen mengatakan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman, tanpa mengikuti aturan Yahudi yang hadir sebelumnya. Jadi tujuan dia menjadi hamba Tuhan adalah iman umat pilihan Tuhan. Benar. Baik. Tentu pembicaraan ayat pertama sangat kaya dan kita perlu kembali membahasnya lagi. Pada ayat pertama, ungkapan pilihan Tuhan memerlukan banyak Baik. penjelasan. Kita baru saja membuat pemirsa rindu untuk mempelajari surat yang luar biasa ini. Dan atas kehendak Tuhan di episode selanjutnya kita akan mulai mempelajarinya kembali dari pasal pertama. Terima kasih Dr. Esam, kita Terima akan kasih rangkum kembali. episode ini bersama Terima hadirin. Halo semua. Kita telah mendengar di episode hari ini tentang pembahasan surat Titus. Jadi kita ingin tahu kapan itu ditulis, apa topiknya, apa saja bagian-bagiannya. Adakah yang bisa memberitahu? Ini ditulis oleh Rasul Paulus antara pemenjaraannya pertama dan kedua antara tahun 64 dan 65 Masehi. Dia dan Titus pergi ke Kreta, tapi Rasul Paulus meninggalkan Kreta dan meninggalkan Titus di situ untuk mengatur yang masih perlu diatur. Bagian-bagiannya, pasal pertama berbicara tentang urutan yang benar,
Pasal 2, doktrin yang sehat. Pasal 3, perilaku yang benar. Luar biasa, terima kasih. Dr. Esam, Benar. berapa skornya? 1 sampai 10? Tentu saja. Baik, Kita tidak memiliki siapapun yang mendapat kurang dari 10. oke. Baik. Kita telah tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 15, Paulus membawa Titus bersamanya ke Yerusalem, tetapi dia menolak untuk menyunatnya. Namun di tempat lain yang mengizinkan Timotius untuk disunat. Apa perbedaan antara kedua kejadian tersebut? Dalam kasus Timotius, sunat bukanlah suatu kewajiban, tetapi Rasul Paulus mengizinkannya, karena itu akan membantu penyebaran Injil. Agar Injil tidak terhambat. Ya, agar Injil tidak terhambat. Namun dalam kasus Titus, ada pengajaran palsu yang menganjurkan sunat itu perlu untuk keselamatan, jadi Rasul Paulus tidak mengizinkannya dia disunat. Prinsip umum yang ada di dalam kitab suci adalah harus bersunat atau tidak mempunyai suatu arti. Benar. Bagaimana Dr. Esam? Itu benar, saya ingin menambahkan bahwa pada kejadian kedua, Paulus harus menegaskan bahwa Titus tidak akan disunat. Agar dia tidak membenarkan bicara mereka, keselamatan itu membutuhkan iman kepada Kristus dan ketaatan pada adat istiadat Yahudi. Ya, benar. Paulus berkata di ayat pertama, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Kami ingin komentar untuk frase ini dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Silakan. Seseorang hamba Allah, Paulus memilih secara sukarela untuk menjadi hamba Allah. Dan kalimat hamba Allah disebut sebanyak 3 kali. Sekali dalam surat itu, surat pastoral, yang ada juga dalam surat doktrinal yaitu surat kepada Roma. Dan dalam surat praktis yaitu surat kepada jemaat Filipi. Jadi Rasul Paulus mengatakan hal itu dalam semua kasus, dalam hal doktrinal, pastoral, dan praktikis. Baik, Ia tapi memilih dari secara Rasul Yesus sukarela menjadi Kristus. hamba Tuhan. Kita melihat di dalamnya otoritas Rasul Paulus atas pengorganisasiannya hal-hal yang berhubungan dengan gereja. Baik. Bagaimana Dr. Esam? Itu benar. Oke, terima Itu kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Dr. Esam. Tuhan Saudara, memberkati. terima kasih. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah mengetahui bahwa surat Titus adalah salah satu surat pastoral dalam Perjanjian Baru. Itu ditulis Rasul Paulus dan dikirimkannya kepada Titus, agar Titus dapat menertibkan gereja Tuhan. Dan surat ini dikirimkan kepadanya ketika dia berada di Kreta. Surat ini tidak hanya mengungkapkan isi hati pastoral Paulus, tetapi juga mengungkapkan isi hati Tuhan. Sebagaimana hati Tuhan prihatin terhadap umatnya yang ada di dunia, gereja, dia ingin melihatnya dalam kondisi terbaik. Dia ingin melihatnya dalam perhiasan terbaik. Dan gereja menghiasi dirinya sendiri dengan berada dalam tatanan yang benar dan berpegang pada doktrin yang sehat dan hidup dengan perilaku yang benar. Sebagai tatanan yang benar dan doktrin yang sehat, mengarah pada perilaku yang benar. Kita akan berjumpa kembali di episode yang selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.